Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 8 September pukul 16:53. Gua mau ngoceh aja guys ya, ngobrol receh. Jadi eh data menunjukkan as of atau sepanjang dari Januari sampai Agustus 2024 yang terkena PHK itu ada 46.000 orang ya. Sedangkan Kemenaker menyampaikan di tahun 2023 angka PHK itu ada di angka 64.000. Si Kemenaker Menteri Tenaga Kerjanya sih itu Ibu Ida, dia bilang ya mudah-mudahan nggak seperti tahun 2023 lah gitu ya. Kita berdoa begitu juga, berharap begitu juga. Nah, informasi yang gue dapat provinsi terbanyak itu Jawa Tengah, DKI dan Banten. Ya ini data yang didapat juga nggak mengherankan karena sebenarnya mereka ini provinsi yang terbanyak kan ya penduduknya. Tiga terbanyak gitu ya. Bukan tiga terbanyak sih. Ada juga Jawa Timur sama Jawa Barat yang banyak. Cuman maksudnya ini banyak gitu ya. Dan yang nggak mengherankan kalau ini masuk gitu. Masa tiba-tiba wilayah lain di luar ini yang masuk? Ya karena di sini penduduknya banyak. Jadi nggak mengherankan itu hal yang mungkin kemungkinan besar terjadi. Industri yang terdampak itu manufaktur, tekstil, dan pengolahan. Nah, sekarang gini guys, isu boykot ini memang ya udah mulai banyak tentunya waktu kemarin tuh. Waktu dimulainya, bukan dimulainya, waktu ada konflik Palestina dan Israel. Ya, itu akhirnya kita kan sempat bahas tuh di video part pertama ya. Kita bahas saham-saham apa aja yang dituju ya, diduga atau gue nggak ngerti apa mungkin terbukti atau diduga yang berafiliasi dengan Israel. Ada PZZA ya, ada MAPI atau MAPA, ada Unilever, sama ada KFC, ya kan. Tapi belakangan gue lihat fenomena yang berkembang di masyarakat. Coba dah lu lihat ya. Boykot juga terjadi terhadap pihak-pihak yang dianggap berbeda dalam pandangan politik dan pilihan politiknya, guys. Kayak gitu, guys. Ke depan, ya, bisa jadi seruan-seruan boykot ini akan terjadi kembali, guys, kepada pihak-pihak yang nggak tahu lah. Yang tadinya konflik Israel-Palestina, kemudian beda pandangan politik. Kita kan tahu nih di tahun 2024 ini ya, ada pilpres. Di Indonesia ada pilpres, kemudian sekarang ada pilkada. Nah itu banyak guys fenomena bergeser tuh, beda pandangan politik. Wah, dia brand ambassador produk ini, produknya nggak usah kita beli dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang mau gue bahas adalah siapa yang paling dirugikan dengan adanya seruan aksi boykot ini. Kayak begitu guys. Gue akan langsung menjawab guys ya. Yang paling dirugikan adalah masyarakat kelas menengah dan bawah. Itu alasannya kenapa? Gue punya alasan guys. Pertama, ya, perusahaan ya, ini nih perusahaan atau owner atau pengendali ya, ketika mereka perusahaan apapun ketika mereka kena boykot ya, mereka cepat beradaptasi mereka cepat beradaptasi. Oh, kita di boykot nih, kita harus ngapain ya. Bos-bosnya ini, pemimpin-pemimpinnya, petinggi-petingginya cepat beradaptasi. Salah satu contohnya apa guys? Nih guys. Jadi eh ini nih ya, gue kasih PZZA itu ganti ganti restorante ya, restorante. Nah ini pizza ganti menu nih, ristorante. Jadi ada pizza kan, termasuk gue tadi pagi jalan-jalan tuh guys, jalan-jalan ya sama bini gua pagi. Kemudian gua ngelihat ada Pizza Hut yang tutup. Nah, informasi yang gua dapet, dia ganti nih, ganti ristorante. Mana nih? Ristorante lah ini nih. Buntut dampak boykot. Nah, Bloomberg Teknos. Pizza Hut ganti nama jadi Ristorante buntut dampak boykot. Ya. Jadi perusahaan, owner, pengendali itu cepat beradaptasi. Yang bekerja di sana di PHK, ya, di PHK. Mereka akan PHK, kemudian
Nanti ketika mereka membutuhkan tenaga kerja lagi, dengan sistem yang baru lagi, dengan gaji yang baru lagi, mereka akan coba hire lagi tenaga kerja. Intinya adalah perusahaan, owner, pengendali itu cepat beradaptasi terhadap masalah yang ada. Yang kedua, ya, perusahaan, owner, perusahaan apapun, owner atau pengendali, ya, belum tentu rugi. Nah, ini guys, ya sebagai orang pelaku pasar modal ya guys, mungkin lu yang nonton video ini juga ya pelaku pasar modal. Kita terbiasa banyak baca laporan keuangan perusahaan TBK, apapun, perusahaan apapun. Nah, kita lihat ada perusahaan yang rugi secara pembukuan. Belum tentu ownernya atau induknya atau pihak yang berafiliasi dengan perusahaan tersebut mengalami kerugian gitu guys. Ada loh perusahaan-perusahaan ya di dunia, di Bursa Efek Indonesia, ada aja perusahaan-perusahaan kalau kita lihat kayaknya ini memang perusahaan sengaja dibuat rugi nih di laporan keuangannya. Ya demi menghindari beberapa macam faktor. Ada yang kayak begitu. Jadi memang maunya dibuat rugi, bukan dibuat untung. Ada perusahaan yang seperti itu. Kalau kita analisa lebih jauh ya guys ya. Jadi sebenarnya ketika ada berita, wah perusahaan ini mengalami kerugian, imbas boykot gitu ya. Bisa jadi karena memang perusahaan itu udah nggak prospek, ya kemudian induknya, bosnya, pimpinannya, pengendalinya, ownernya mencoba cari lagi peluang cuan yang baru. Bisa jadi memang perusahaan itu ya memang mau ownernya, mau pengendalinya ya udah dibuat rugi aja ya untuk menghindari beberapa banyak faktor gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, golongan elit, golongan atas ya, ini kan bisa kita katakan nih yang punya perusahaan-perusahaan gede, owner, pengendali itu kan golongan elit atau elit ya. Itu punya atau dibekali kemampuan mengelola keuangan. Kayak gitu, guys. Gimana maksudnya? Ya. Mereka masih punya napas panjang apabila suatu masalah terjadi. Berbeda dengan masyarakat menengah dan bawah. Napasnya lebih pendek. Belum kalau misalkan dia harus membiayai orang tuanya, membiayai adiknya, generasi sandwich ya. Kemudian belum kalau dia punya cicilan mobil, cicilan rumah. Ternyata dia kena PHK, rumahnya disita bank, misalkan. Ya. Jadi golongan atas atau golongan elit itu punya atau dibekali kemampuan mengelola keuangan. Sedangkan belum tentu masyarakat yang menengah dan bagian bawah itu dibekali dan memiliki kemampuan mengelola keuangan. Sekarang lu lihat datanya guys. Orang yang ada di pasar modal itu masih sekitar 15 jutaan, 14 juta atau 13 juta. Ya, ini kita baru ngomongin pasar modal loh, ya. Yang di saham sendiri itu baru sekitar 5 juta atau 6 jutaan. Lu bandingkan dengan total jiwa yang ada di Indonesia, itu ada 200 lebih juta jiwa. Jadi sebenarnya masih di bawah 10%, ya, masih di bawah 10% orang yang benar-benar paham terutama di pasar modal terkait dengan investasi. Itu masih di bawah 10%. Ya memang investasi nggak cuma pasar modal, ada yang lain juga gitu ya. Cuman kan kalau dibandingkan dengan jumlah jiwa yang ada di Indonesia itu kecil. Itu guys. Nah, itu 3 alasan kenapa gue akhirnya menyimpulkan fenomena boykot ini yang paling dirugikan adalah masyarakat menengah bawah. Kemudian ada guys yang mengatakan begini, ntar buka usaha aja. Buka usaha nggak segampang itu guys. Buka usaha. Gua kasih contohnya nih guys ya. Kemarin ada gue baca rame nih guys. Ada penjual mangga di Jakarta kedatangan ormas. Nah ini nih guys. Ya buah. Ini kalau gue nggak salah lihat videonya itu buah mangga dilempar-lempar. Gue kasih tahu sama lu. Buka usaha itu nggak semudah yang dibayangkan. Ya. Yang golongan-golongan perusahaan-perusahaan besar menghadapi masalahnya sendiri. Contohnya apa? Boykot. Pedagang-pedagang kecil ada masalahnya sendiri di lapangan guys. Itu yang terjadi di lapangan. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang dengan entengnya mengatakan, ntar buka usaha aja. Percaya sama gue, buka usaha tuh nggak semudah itu. Banyak orang mencoba buka usaha, paling banyak yang gue lihat kafe ya, kafe gitu. Beberapa bulan kemudian tutup.
Banyak yang kayak begitu di sekitar lingkungan gue, guys. Ntar buka usaha. Jadi jangan menggampangkan buka usaha aja itu gampang. Ya. Kemudian, nah, nanti cari kerja lagi aja. Nah, ini guys, ada lagi guys, cari kerja lagi aja. Nah, gua kasih tahu sama lu, yang namanya perusahaan atau si pemberi kerja, mereka mau mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin dengan beban yang seminimal mungkin, ya. Jadi kalau misalkan mereka tahu bahwa yang melamar kerja ini benar-benar butuh kerja, nggak ada pilihan lain, ya, mereka akan coba untuk benar-benar melakukan penawaran. Ya udah, kita cuman bisa memberikan lu segini, mau atau enggak. Kalau misalkan nggak mau, ya sudah, kita memang belum ketemu. Sedangkan supply and demand-nya itu lebih banyak orang yang melamar kerja. Orang yang melamar kerja. Berarti kan permintaannya gini, supply and demand-nya lagi nggak stabil nih. Kalau stabil ya, kalau misal supply-nya, permintaannya itu banyak orang yang mau melamar kerja, ya. Ketersediaan lapangan kerjanya kurang, sehingga sebenarnya yang paling diuntungkan, yang lagi di atas angin, ini si pemberi kerja. Kalau si pemberi kerja lagi di atas angin, ya mereka bisa melakukan penawaran gaji misalkan dengan gaji yang rendah, karena kan permintaannya banyak, supply-nya banyak. Ya kalau lu nggak mau, ya gue pilih yang inilah, yang mau dihargai rendah, kayak gitu guys. Jadi kedua hal yang disampaikan ini ya guys ya, ntar buka usaha lagi aja, nanti cari kerja lagi aja. Nggak semudah yang dibayangkan. Faktanya di lapangan nggak begitu. Nah, sekarang bagaimana langkahnya? Ya kalau misalkan hal tersebut ya bukan bidang gua sendiri bukan termasuk orang yang melakukan seruan boykot, karena gua memang melihat hal ini ternyata bahaya juga loh guys melakukan seruan boykot, apalagi kalau boykotnya tidak tepat sasaran ya, apalagi kalau boykotnya tidak tepat sasaran, itu sangat berbahaya kepada saudara-saudara kita yang lagi bekerja. Mereka bisa kena aja PHK gitu guys. Perusahaan-perusahaan yang kena PHK ini kan jarang loh ada yang mau menyampaikan, wah kita PHK karena isu Israel Palestina nih, karena kita beda pandangan politik. Nggak ada yang mau perusahaan-perusahaan itu menyampaikan hal tersebut guys. Alasan template-nya adalah kita melakukan efisiensi, kondisi geopolitik sedang tidak stabil, kondisi global market sedang sepi, dan sebagainya yang jawabannya template. Kondisi di lapangannya nggak begitu. Kayak gitu guys ya. Jadi ya silakan dipikirkan sendiri, silakan dipikirkan kondisi solusi yang terbaik bagaimana. Terus terang gue bukan pihak yang bisa memberikan solusi, tapi gue mau menyampaikan adalah pihak yang paling dirugikan dengan adanya seruan aksi boykot sebenarnya adalah masyarakat menengah dan masyarakat bawah itu sendiri. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.